Hadirin rahmatullah, kalau kita menelusuri perjalanan kehidupan manusia, dalam kehidupan manusia sampai hari ini, yang diingini oleh manusia yang paling utama adalah satu, ingin menjadi orang kaya. Ini adalah masalah sensitif ya. Karena kalau kita bicara tentang kekayaan, berarti kita berbicara tentang kehidupan, dan itu berbicara pula tentang kematian. Ada orang mengatakan kalau tidak makan bisa mati, kalau miskin lama-lama bisa mati. Oleh karena itu harus jadi kaya. Kita fokus ya ke masalah kaya, karena sampai hari ini pun mungkin kita masih ingin menjadi orang kaya. Definisi kaya itu apa sebenarnya? Kalau materialisme, dan ini yang banyak dipahami secara umum, kaya itu adalah banyak harta. Banyak harta artinya punya uang, punya emas, punya tanah, punya perusahaan, itu harta kekayaan ya, dan properti atau aset-aset lainnya. Dengan kita menjadi orang kaya secara umum ya, banyak harta tadi bisa menutupi segala kebutuhan dan bisa menutupi segala keinginan. Artinya mau beli apa juga bisa, mau beli barang atau mau beli hukum. Banyak uang kaya. Ini definisi materialisme ya, aliran yang tidak kita sadari. Nah, kalau secara Islam itu sangat simpel. Definisi Islam, kaya itu adalah merasa cukup dan tenang. Mau punya harta banyak apalagi, atau punya harta sedikit, yang penting cukup dan membawa ketenangan. Kita misalnya punya sepeda, kebutuhan kita cuma ke pasar, rasanya sudah cukup ya, kita nikmati itu, dan itu membawa kita tenang lagi. Jadi kalau dalam Islam itu kekayaan itu membawa ketenangan. Kalau tidak tenang, itu bukan kekayaan namanya. Sehingga kita bisa menekan godaan-godaan yang tidak penting. Kalau kita sudah merasa cukup ya, misalnya kita punya uang 100.000 hari ini, besok mah nggak usah dipikirkan, sudah cukup kan? Misalnya ongkos anak sekolah ketutupi, beli beras sudah ketutupi, kalau rokok mah beda lagi ya. Nah, sudah cukup. Kalau sudah cukup, berarti kita nggak akan tergoda oleh kepentingan-kepentingan lain. Misalnya ya, punya duit 100.000, pengen beli HP, nilainya berapa HP? 1 juta lebih. Untuk apa? Apakah tepat penggunaannya? Jadi Islam itu mengarahkan apa yang cukup itu adalah kita tempatkan pada posisinya begitu. Kita petani misalnya ya, pengen punya mobil mewah, pas nggak posisi kita memposisikan diri seperti itu? Gak pas. Sebaliknya, hartanya banyak, gajinya besar, tapi masih merasa tidak cukup, melakukan korupsi sampai miliaran misalnya atau triliunan, banyak kan kasus seperti itu, udah bukan rahasia lagi. Apakah itu sudah cukup? Sekarang Bapak, kita koreksi diri kita. Misalnya penghasilan kita 10 juta 1 bulan, untuk ukuran kita udah cukup nggak? Udah cukup rasanya ya. Buat saya cukup nih, mungkin lebih. Apalagi kalau nggak punya istri, ya. Apalagi punya anak cuma 1 misalnya, udah cukup. Tapi mereka yang gajinya sudah besar sampai puluhan juta, ratusan mungkin, posisi jabatannya tinggi, tapi masih mengejar, contohnya tadi, masih melakukan korupsi, merampok aset-aset negara, merampas hak-hak rakyat. Apakah mereka orang miskin? Itu orang kaya. Seperti kalau definisi Islam itu kaya itu banyak harta, itu keliru. Jadi Islam itu adalah, saya kembalikan lagi, merasa cukup dengan apa yang ada dan merasa tenang. Kita misalnya punya uang 1 miliar, kebutuhan kita 1 miliar, habis nggak tuh harta kita? Habis. Percuma kan punya uang besar kalau kebutuhan dan keperluan kita sama besar atau bahkan lagi lebih besar. Akhirnya apa? Dikejar-kejar hutang, ditagih-tagih hutang. Itu hidup yang tenang. Jabatan punya, mobil punya, rumah bagus, istri atau suami cantik, tapi dikejar-kejar hutang, ditagih-tagih sama kolektor misalnya. Apa mobil yang mewah itu membuat kita tenang di rumah? Kagak kan ya. Mendingan yang tadi punya motor butut di rumah, tidak punya hutang, tidak ditagih-tagih oleh kolektor, itu tenang. Nah, itu orang kaya sebenarnya. Sekarang saya kerucutkan lagi ya, saya simpelkan lagi. Kaya merasa cukup, miskin berarti orang yang selalu butuh. Saya ajak main logika lagi ya. Kita punya uang 100.000 sudah cukup, tenang. Tapi orang yang punya uang misalnya jutaan, masih saja merampok aset negara, masih saja butuh, berarti orang apa? Orang miskin, iya kan? Orang kaya itu cukup,
Saya putar balik lagi, 10 juta buat kita cukup, sudah kan? Tapi kalau masih butuh saja, itu apa namanya? Jadi logikanya kan gini, orang miskin selalu butuh, berarti orang yang selalu butuh itu adalah orang miskin. Nah itu sekalian, itu ya tadi, merasa cukup dengan apa adanya dan tenang, tidak dikejar-kejar hutang, misal tidak ditagih-tagih atau tidak dibebani oleh kepentingan-kepentingan lain yang tidak ada manfaatnya, karena yang tidak pas. Nah ini sekalian, ada beberapa tip ya yang digambarkan, yang diberikan oleh Islam agar kita menjadi kaya. Banyak jalan untuk menjadi kaya, karena kita kurang peduli, akhirnya kita lalai terhadap hal tersebut. Coba mari kita perhatikan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita sholat, mari kita meraih kebahagiaan. Falah itu adalah bahagia, beruntung. Jadi kalau kita sholat, itu kita akan beruntung. Nah tinggal sekarang kita orang muslim, kita koreksi bagaimana sholat kita kalau kita mau jadi kaya. Ini definisi kaya menurut Islam ya. 5 waktu kita diseru, ya kan? 1 kali azan berapa kali itu? Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah kali 5, 10. Ditambah dengan komat 5, 15 kali kita menyeru atau diseru untuk menjadi orang yang beruntung. Kita enggak tuh dengan kalimat itu. Jadi azan itu bukan hanya dibacakan, didengarkan, dijawab, sudah punya makna yang dalam. Hayya 'alas shalah ini pondasi kita untuk menjadi orang-orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu apa? Sholat dulu. Sholat kita gimana? Mari kita efek selanjutnya. Yang maha kaya siapa? Allah. Yang nyuruh sholat siapa? Allah. Minta kaya kepada Allah tapi sholatnya lalai. Bagaimana? Jadi kita dituntut kreativitas itu apa? Minta kekayaan kepada yang maha kaya, tapi kita sendiri lalai terhadap perintah Allah. Ini bagi orang yang lalai ya. Tapi kalau kita memang sudah mengerjakan sholat, mari kita perdalam. Karena apa? Sholat pondasi untuk falah, bahagia, beruntung, kaya lah. Orang yang beruntung, orang yang bahagia pasti orang yang kaya. Nah kemudian dalam surat Al-Mu'minun ayat pertama, qad aflahal mu'minun. Sungguh, ketemu lagi dengan kata falah. Cuma di sini digunakan menjadi kata aflah. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. Siapa? Allazinahum fi salatihim khasyun. Yaitu orang-orang yang sholat dan sholatnya khusyuk. Ini pondasi kita untuk menjadi orang kaya adalah sholat dulu dan sholatnya adalah khusyuk. Ini pasti aflah, pasti falah, dan ini firman Allah. Dan seruan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah juga adalah dari ajaran Islam. Kita yakin enggak nih sekarang? Makanya kalau kita masih lalai, masih malas mengerjakan sholat, kalau bisa jangan minta jadi orang kaya dulu lah. Malu. Perintah gua aja nggak lu kerjain, sekarang minta kaya sama gua. Misalnya kata Allah dalam bahasa premannya ya. Kemudian kalau kita mau jadi orang kaya, gampang. Ini tangan kita ada di atas tangan orang lain. Orang yang memberi itu berarti orang yang tidak butuh. Orang yang begini berarti orang yang butuh. Tinggal logikanya kita mainkan sekarang. Kalau orang selalu begini saja, pada jabatan tinggi, rumah punya, masih begini saja, berarti dia orang yang butuh. Dan itu orang yang butuh itu namanya orang miskin. Kita di atas, ini lambang orang kaya. Al-yadul ulya khair minayadis sufla. Begitu kata Rasulullah. Tangan yang di atas itu adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang meminta. Tapi bukan berarti orang yang menerima itu orang yang hina, tidak. Apalagi kalau dikaitkan soal hutang. Yang nagih itu gimana? Gini. Yang ditagih kan begini. Jadi logika rumornya, logika bercandanya ya, sebaiknya kalau punya hutang jangan ditagih. Karena apa? Karena tangan ente begini, melambangkan orang butuh, melambangkan orang miskin. Makanya kalau ada orang yang punya hutang susah-susah ditagih, udah wang tasadaqu khairum. Sedekahkan aja, itu lebih baik daripada susah kalau tagih ngumpet misalnya dan sebagainya. Itu yang kedua ya. Pertama sholat, kemudian tangan kita di atas, artinya memberi atau infak, sedekah, bahasa lebih simpel lagi. Kemudian gambaran menjadi orang kaya. Hadis Rasulullah begini, ad-dunya mata' wa khair mata'i dunya al-mar'atus sholihah. Dunia itu adalah perhiasan permata, dan sebaik-baiknya permata dunia adalah wanita yang sholihah. Kalau kita punya anak, punya istri yang getol sholat, rajin puasa, sering sedekah, itu kita sudah punya harta yang paling terbaik di dunia. Jadi untuk apa lagi kita ngos-ngosan, apalagi sampai korupsi? Misalnya nih ya, ini pikiran yang sangat dalam harusnya ya. Jabatan punya, mobil punya,
istri punya, sawah punya. Mau apa lagi hidup kalau bukan fokus untuk ibadah? Masih mau juga cari-cari harta lain gitu, menambah-nambah, atau apalagi dengan jalan-jalan manipulasi atau korupsi. Alangkah hinanya ya, orang yang sudah punya jabatan, punya istri cantik atau lagi soleha, masih juga korupsi dan lain sebagainya, menipu dan sebagainya. Bukan cuma di kantor, ya kan? Misal menipu di perusahaan, menipu di manajemen pemerintahan, ya, atau barangkali misalnya maaf ya di lingkungan kita gitu ya. Usahakan jangan sampai ada hal yang luput dari kebenaran yang kita anut gitu. Jangan sampai menipu dan sebagainya gitu ya. Jadi istri kita itu adalah aset ya, harta kekayaan dunia. Jadi kalau kita udah punya istri cantik, sebetulnya udah kita sangat kaya sebetulnya. Masih ada lagi nih, satu lagi saya itu ini ya. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu nilainya lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini adalah basis kita untuk menjadi kaya. Kalau kita salat fajar sebelum subuh, tinggal kita rutinkan itu. Nah, ini berarti memacu kita agar sholat subuh selalu ada, terutama di masjid ya. Kalau memang nggak sempat di masjid atau barangkali berjamaah di rumah dengan keluarga, nggak masalah. Yang penting mengerjakan sholat subuh, apalagi didahului dengan 2 rakaat fajar tadi. Nah, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini kunci gambaran kita kaya sebetulnya. Kalau dunia itu udah kita miliki, berarti kita kaya. Nah, ini sekalian, itu gambaran-gambaran yang bisa kita petik ya dari pemahaman agama Islam. Dan satu lagi ya, menurut Rasulullah, kaya itu adalah laisal ghina an kasratil arab. Bukanlah dikatakan kaya dengan banyaknya aset atau fasilitas duniawi yang kita miliki. Walakinal ghina nafs. Akan tetapi yang dikatakan kaya menurut ajaran Islam adalah kaya hati. Kebanyakan orang kan bilang gitu ya. Ghina nafs, kaya diri. Kalau nafas itu lebih lengkap daripada jiwa ya. Nah, kaya hati atau kaya jiwa, ini udah kekayaan kita. Jadi kalau sekarang kita misalnya di rumah nih cuma punya sepeda butut aja, tetapi kita senantiasa melakukan perintah Allah, hati kita tunduk kepada Allah, baik kepada orang, kemudian punya harta sedikit pun saling berbagi, itu kita sudah kaya sebetulnya. Cuman kita mungkin nggak sadar ya. Tadi ini paham materialisme ini sudah tertanam di dalam diri kita. Yang namanya kaya itu banyak harta. Jadi kalau lu walaupun sholatnya rajin, puasanya rajin, ibadahnya rajin, sedekahnya rajin, tapi kalau hartanya sedikit belum kaya kalau menurut pandangan umum orang. Padahal kita sudah kaya itu. Sudah kaya kita. Jadi untuk apa lagi kita bersusah-susah? Ya kan? Kita sudah kaya. Kalau kita sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, apalagi nih bapak-bapak di rumah punya istri yang soleha, rajin sholat, rajin puasa, sudah kaya kita itu. Sudah tidak perlu berpikir lagi miskin lagi. Nah, sekarang kita rubah nih image kita, pemahaman kita bahwa kaya yang sebenarnya itu menurut Islam ya, menurut Islam ini. Kalau menurut paham materialisme terserah. Seperti tadi, bukanlah kaya itu karena banyak harta, banyak properti, banyak aset duniawi, tetapi yang namanya kaya itulah kaya hati ini. Bahasanya simpel ya. Kalau orang hatinya sudah baik, sudah lurus, sudah jujur, itu orang sangat kaya. Dan itu banyak pulang. Gimana coba? Orang yang dipercaya itu orang yang curang atau orang yang jujur? Orang yang jujur. Cuman kita tinggal istiqomah tidak nih dalam menjalankan kejujuran ini. Nah itu seperti tadi lah. Sholat fardu kita kerjakan, sholat sunat kita kerjakan. Kuat bertahan enggak kita? Azamkan harusnya sampai mati. Nah, dalam perjalanan itu nanti akan datang orang-orang yang akan memberikan materi duniawi dan pada saat itu kita sudah enggak butuh. Karena apa? Yang penting kebaikan hati ini. Apalagi kalau sudah pikiran ini hanya mengarah kepada Allah, itu dunia sudah kecil, Pak. Udah enggak ada artinya dunia itu. Iya. Sebab apa? Susah payah dunia kita cari dari pagi sampai malam akan kita tinggalkan, akan kita lepaskan. Nah, jadi sekalian, apa yang sudah saya sampaikan tadi mudah-mudahan menjadi renungan, menjadi pemikiran buat kita. Barakallahu li wa lakum.